Perjalanan timnas Jepang di Piala Dunia dari tim debutan menjadi raksasa Asia. Selama puluhan tahun, Jepang bermimpi tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Meskipun telah menjadi salah satu kekuatan sepak bola Asia, mimpi itu baru menjadi kenyataan pada tahun 1998. Sejak saat itu, Jepang tidak pernah lagi absen dari Piala Dunia dan perlahan menjelma menjadi negara Asia yang paling konsisten bersaing dengan kekuatan Eropa maupun Amerika Selatan. Piala Dunia 1998, awal sebuah mimpi. Prancis menjadi saksi sejarah ketika Jepang akhirnya tampil untuk pertama kalinya di putaran final Piala Dunia. Saat itu Jepang berada satu grup bersama Argentina, Kroasia, dan Jamaika. Sebagai pendatang baru, pengalaman menjadi tantangan terbesar. Jepang kalah 0-1 dari Argentina melalui gol Gabriel Batistuta. Kemudian kembali kalah 0-1 dari Kroasia sebelum menutup turnamen dengan kekalahan 1-2 dari Jamaika. Meski gagal meraih poin, Jepang mencatat sejarah melalui Masashi Nakayama yang mencetak gol pertama Jepang di Piala Dunia. Mereka pulang tanpa kemenangan, tetapi pengalaman tersebut menjadi fondasi penting bagi perkembangan sepak bola Jepang. Piala Dunia 2002, tuan rumah yang membanggakan Asia. Didukung puluhan ribu pendukungnya sendiri, Samurai Biru tampil jauh lebih percaya diri. Setelah bermain imbang melawan Belgia, Jepang meraih kemenangan pertama sepanjang sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Rusia 1-0. Mereka kemudian mengalahkan Tunisia 2-0 dan keluar sebagai juara grup. Untuk pertama kalinya, Jepang berhasil lolos ke babak 16 besar. Sayangnya, perjalanan mereka dihentikan Turki setelah kalah tipis 0-1. Walaupun tersingkir, pencapaian itu menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Jepang berhasil melewati fase grup Piala Dunia. Piala Dunia 2006 kembali turun ke bumi. Harapan besar mengiringi Jepang menuju Jerman. Namun, perjalanan kali ini tidak berjalan sesuai rencana. Mereka bermain imbang 2-2 melawan Australia sebelum akhirnya kalah dramatis 1-3. Kemudian Jepang ditahan Kroasia tanpa gol. Pada pertandingan terakhir, mereka harus menghadapi juara bertahan Brazil dan kalah 1-4. Jepang kembali tersingkir di fase grup hanya dengan 1 poin. Kegagalan ini menjadi bahan evaluasi besar bagi sepak bola Jepang. Piala Dunia 2010, kebangkitan di Afrika Selatan. Di bawah pelatih Takeshi Okada, banyak yang meragukan Jepang. Namun, mereka justru membuat kejutan. Jepang mengalahkan Kamerun 1-0 pada laga pembuka. Meski kalah dari Belanda, mereka bangkit dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Denmark. Keisuke Honda tampil luar biasa dan menjadi bintang tim. Jepang kembali lolos ke babak 16 besar. Di fase gugur, mereka menghadapi Paraguay. Pertandingan berlangsung sengit selama 120 menit tanpa pemenang. Sayangnya, Jepang kalah melalui adu penalti. Meski gagal melaju lebih jauh, performa mereka mendapat pujian dunia. Dengan generasi emas yang dipimpin Keisuke Honda, Shinji Kagawa, dan Yasuhito Endo, Jepang datang dengan ekspektasi tinggi.
Namun kenyataannya berbeda. Mereka hanya mampu bermain imbang melawan Yunani. Sementara dua pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan dari Pantai Gading dan Kolombia. Jepang kembali gagal melewati fase grup. Banyak pengamat menyebut generasi emas Jepang belum mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di turnamen terbesar dunia. Piala Dunia 2018 hampir menciptakan sejarah. Rusia menjadi salah satu Piala Dunia paling dramatis bagi Jepang. Mereka langsung membuat kejutan dengan mengalahkan Kolombia 2-1. Kemenangan tersebut menjadi sejarah karena Jepang menjadi negara Asia pertama yang mengalahkan wakil Amerika Selatan di Piala Dunia. Setelah bermain imbang melawan Senegal dan kalah tipis dari Polandia, Jepang lolos ke babak 16 besar. Di fase gugur mereka bertemu Belgia, yang terjadi kemudian menjadi salah satu pertandingan terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Jepang sempat unggul 2-0, namun Belgia melakukan comeback luar biasa dan menang 3-2 melalui gol di detik-detik terakhir. Tangisan para pemain Jepang menggambarkan betapa dekatnya mereka dengan sejarah lolos ke perempat final. Piala Dunia 2022 mengguncang dunia. Qatar menjadi panggung terbesar Jepang. Mereka tergabung di grup yang disebut grup neraka bersama Jerman, Spanyol, dan Costa Rica. Hampir semua orang memprediksi Jepang akan tersingkir. Namun, Samurai Biru membungkam dunia. Pada laga pertama, mereka bangkit dari ketertinggalan dan mengalahkan Jerman 2-1. Meski sempat kalah dari Costa Rica, Jepang kembali membuat kejutan terbesar dengan mengalahkan Spanyol 2-1. Dua kemenangan atas mantan juara dunia membuat Jepang keluar sebagai juara grup E. Di babak 16 besar, mereka menghadapi Kroasia. Pertandingan berlangsung hingga adu penalti setelah berakhir 1-1. Sayangnya, Jepang kembali gagal di babak adu penalti. Walaupun tersingkir, dunia memberikan penghormatan besar kepada Jepang. Mereka menunjukkan bahwa tim Asia mampu mengalahkan dua raksasa Eropa dalam satu turnamen dan bermain sejajar dengan negara-negara elit dunia. Tibalah perjalanan timnas Jepang di Piala Dunia 2026. Mereka harus terhenti di babak 32 besar setelah kalah dramatis 1-2 dari Brazil di Houston Stadium, Amerika Serikat. Meski gagal melaju ke fase berikutnya, skuad asuhan pelatih Hajime Moriyasu berhasil mencatatkan sejarah sebagai negara Asia pertama yang memastikan tempat di babak gugur. Di fase grup F, Jepang berhasil melewati babak penyisihan grup dengan solid dan finish sebagai runner-up grup F. Dengan pencapaian tersebut, mereka menjadi tim non-tuan rumah pertama yang berhasil melaju ke putaran final Piala Dunia. Penampilan mereka dipuji karena memadukan disiplin taktik dan kedewasaan bermain, mengandalkan pemain yang berkarir di liga top Eropa. Di babak 32 besar versus Brazil, langkah Jepang harus terhenti di tangan Brazil pada babak 32 besar. Dalam pertandingan sengit yang digelar di Houston Stadium tersebut, Jepang sebenarnya sempat memberikan kejutan
dengan unggul lebih dulu lewat gol Kaisu Sano pada babak pertama. Namun, Brazil berhasil membalikkan keadaan di masa injury time melalui gol dari Casemiro dan Gabriel Martinelli menutup laga dengan skor 1-2. Pelatih Hajime Moriyasu menyatakan rasa kecewa karena tersingkir lebih cepat dari turnamen. Namun, ia sangat mengapresiasi perjuangan total para pemainnya. Moriyasu menegaskan bahwa kekalahan ini memberikan pelajaran berharga dan membuktikan bahwa Jepang semakin dekat dengan level elit sepak bola dunia. Meski belum pernah mencapai perempat final, konsistensi Jepang menjadi bukti keberhasilan pembinaan sepak bola mereka. Mulai dari pengembangan akademi, kompetisi profesional J-League, hingga keberanian memberi kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang di liga-liga Eropa. Kini, setiap Piala Dunia bukan lagi sekedar ajang bagi Jepang untuk berpartisipasi. Mereka datang dengan satu tujuan yang semakin nyata, menembus perempat final, bahkan suatu hari nanti menjadi negara Asia pertama yang mampu mengangkat trofi Piala Dunia.